Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dan pembuatan media yang telah saya buat, di mana media ini dalam bentuk aplikasi Android dan diberi nama aplikasi kelas barisan dan deret. Jadi, pada saat pertama kali membuka aplikasi kelas barisan dan deret, tampilannya adalah seperti ini. Lalu untuk memulai aplikasi, kita mengklik mulai untuk masuk ke aplikasi. Di sini merupakan halaman intronya. Kita klik menu utama untuk masuk ke halaman menu utama, di mana dalam menu utama ini terdiri dari 5 menu, yaitu yang pertama ada menu petunjuk yang berisi fungsi tombol navigasi pada aplikasi. Lalu yang kedua ada menu KI/KD dan IPK yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada menu materi, di mana materi ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 pertemuan, di mana di setiap pertemuan ini membahas setiap pembahasan tersendiri, dan juga di setiap pertemuan itu ada pendahuluannya. Dan ada juga video pembelajaran, di mana video pembelajarannya ini disediakan secara offline, sehingga siswa dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Dan video ini dapat diperbesar, diperkecil, suaranya juga bisa diperbesar, diperkecil juga. Setelah itu ada contoh soalnya. Kita klik contoh soal, maka akan muncul soal di sini, lalu kita klik penyelesaiannya, maka akan muncul angka penyelesaiannya. Lalu berikutnya kita klik selanjutnya. Di sini ada video pembelajaran yang kedua, yaitu tentang deret geometri. Ada juga contoh soalnya tersendiri. Lalu kita lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu ada rangkuman. Nah, di rangkuman ini berisi rangkuman tentang materi tentang barisan dan deret geometri. Lalu ada latihan soal. Latihan soal ini kita klik, kita akan masuk ke halaman latihan soal, di mana latihan soal ini dalam bentuk kuis. Lalu kita klik mulai, kita isi data diri kita, nama dan juga kelas. Setelah itu kita serahkan, maka akan masuk pada petunjuk pengerjaannya, yaitu kita benar 1 mendapatkan 10, benar salah satu mendapatkan poin 0. Nah, selanjutnya sini ada soal-soalnya. Soal-soalnya ini ada dalam bentuk pilihan ganda dan juga isian singkat. Lalu kita saya isi secara random saja. Saya percepat. Lalu setelah itu, setelah semua sudah terisi, kita serahkan semua, maka akan muncul nilai kita. Nah, skor saya itu 0 karena saya tidak ada yang benar. Dan di sini dinyatakan saya belum lulus, dan untuk melihat jawaban kita bisa mengklik ini dan seterusnya. Lalu kita keluar, kita lanjut ke menu yang berikutnya, yaitu menu evaluasi, di mana berisi soal-soal evaluasi setelah menyelesaikan materi di semua pertemuan. Kita mengerjakan soal-soal ini lalu dikirimkan di link ini. Klik tombol ini, maka akan muncul link tempat untuk mengupload jawaban kita seperti ini. Lalu menu yang terakhir yaitu menu profil yang berisi tentang profil dari pengembang aplikasi. Jadi media ini sangat efektif untuk digunakan bagi siswa-siswi karena bisa diakses secara offline dan bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Ada juga kuis, ada video pembelajarannya, ada contoh soalnya, dan juga soal evaluasinya, dan ini sangat membantu. Dan untuk mengerjakan media ini, untuk pembuatannya ada di video sebelumnya.
Very baik. Untuk pembuatan aplikasi kelas tulisan Deret dibuat menggunakan Microsoft PowerPoint dan iSpring. Pertama-tama kita buka PowerPoint, lalu pilih Emblem Presentation. Di sini PowerPoint saya sudah terintegrasi dengan iSpring. Ada menu tambahannya di sini. Jadi PowerPoint ini digunakan untuk mendesain template media kita, sedangkan iSpring digunakan untuk membuat kuis dan juga merubah file PPT menjadi aplikasi Android. Kemudian kita akan mulai mengedit. Untuk ukuran slide-nya kita ke desain, pilih slide size, kita pilih custom slide. Itu kita pakai 37 di lebarnya, lalu kita klik OK. Lalu untuk backgroundnya kita klik kanan, pilih format background dan pilih warna biru yang kedua. Lalu saya akan masukkan gambar, ke insert, picture, device, dan kita memilih gambar yang kita gunakan dalam video kita. Kita klik insert. Lalu kemudian kita mulai mengatur ukurannya. Kira seperti itu. Lalu untuk ini kita duplikat, kita Ctrl D, kemudian kita crop kira-kira seperti ini. Lalu kita atur. Kemudian kita masukkan, tambahkan shape yang bulat, ellipse ini, pilih warna, kita pilih send to loop. Selanjutnya kita akan membuat tombol mulainya. Kita pilih insert, kita pilih untuk yang ini, pilih warna, kita duplikat, kita rubah warnanya menjadi warna merah. Kita edit teks, mulai. Hasilnya seperti ini, lalu kita tempatkan di sini. Kita akan membuat nama aplikasi di atas. Kita ke insert, pilih text box. Sini kita tulis kelas Horizon dan Deret. Kita rubah fontnya, cari font yang mau. Oke. Sekarang kita akan insert untuk ini. Ini kita akan tambahkan sedikit topik pengembangan sedikit di sini. Insert, pilih text box, lalu tulis begini. Edit. Kurang lebih cara desainnya seperti itu. Lalu kita akan mulai mendesain lagi. Kita bisa klik kanan, lalu kita pilih site dan mulai mendesain halaman-halaman lain. Lalu kita akan masukkan
hasilnya seperti ini. Lalu di bagian untuk memasukkan videonya, teman-teman bisa insert, lalu pilih video di this device, lalu pilih video yang ingin kita tambahkan ke dalam slide seperti ini, lalu kita atur ukurannya. Lalu berikutnya yaitu untuk setiap tombol-tombol ini kita pakai fungsi link untuk ada aksi ketika kita menggunakannya. Jadi itu kayak kita klik insert ke action, lalu di sini kita pilih hyperlink tool, lalu kita pilih slide ini kita tuju di sini slide 22, kita pilih slide 22 seperti ini. Begitu juga dengan tombol-tombol yang lain, kita bisa edit, tambahkan aksi, lalu menu home, kembali ke menu utama kita, tambahkan kira-kira seperti ini untuk membuat fungsi hyperlinknya. Selanjutnya, sehingga kalau kita mengklik tombol ini maka akan berpindah halaman seperti ini. Kalau mengklik ini maka akan berpindah halaman lagi. Jadi fungsi hyperlink seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian kuis. Untuk pembuatan kuis kita bisa menggunakan iSpring. Kita di menu iSpring dan memilih kuis, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih kredit kuis. Jadi ini merupakan tampilan dari iSpring Quiz Maker. Lalu untuk membuat pertanyaan kita bisa mengklik di question dan bisa dilihat bahwa ini memiliki banyak macam kuis. Lalu saya memilih multiple choice atau pilihan ganda dan mulai mengisi soalnya di bagian tempatnya. Kita melihat soal dari soal yang sudah saya sediakan di Microsoft Word. Kemudian kita mengkopinya dan paste di tempat untuk bagian soal. Lalu ini bagian kunci jawabannya. Kita bisa lihat jawaban yang benar dulu. Di sini jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu 32. Maka kita buat isi jawaban yang benar 30, misalkan kita mau A yang benar. Lalu untuk bagian opsi B kita bisa isi dengan jawaban yang salah. Lalu untuk menambahkan opsi jawaban kita bisa mengklik itu dan mengisi jawaban yang salah. Untuk menambahkan pertanyaan kita bisa klik question dan pilih pertanyaan yang kita inginkan. Kemudian di sini ada slide view, yaitu untuk melihat tampilan dari kuis kita, dan untuk merubah backgroundnya kita bisa ke menu player, dan untuk mengatur size dari kuis kita ke properties. Lalu di sini juga ada preview, di mana preview ini untuk menampilkan hasil kuis kita, baik itu dalam bentuk ini untuk bentuk laptopnya, dalam laptop, lalu ada tablet dan ada Android juga. Ini bagian potret untuk Android. Lalu setelah semua sudah diedit kita pilih save and close. Kurang lebih pembuatan kuisnya seperti itu. Lalu yang terakhir, setelah semua sudah didesain, maka kita pergi ke menu iSpring dan pilih publish untuk mempublish file PowerPoint kita untuk dirubah menjadi HTML. Ini tampilannya, lalu kita bisa mengganti namanya di project name dan kita pilih publish. Sekian video penjelasan saya tentang penggunaan dan pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.